ternyata apa yang terjadi? Ridwan ini menjadi seorang pimpinan pondok pesantren. Padahal tidak naik kelas selama 6 kali. Kok bisa? Padahal pimpinan pondok pesantren itu paling enggak harus pinter. Sedangkan Ridwan itu kelas 1 saja tidak pernah naik. Apa rahasianya? Rahasianya ternyata selalu patuh terhadap perintahnya orang tua dan guru. Disuruh tetap tidak naik kelas juga tidak marah, tidak protes, tetap bayar SPP, tetap berangkat ke sekolah walaupun tidak naik kelas. Orang tuanya juga begitu, bilang kepada anaknya, kamu tahun ini tidak naik kelas lagi. Apa yang dikatakan oleh si anak? Tetap bilangnya terserah bapak, yang penting saya bisa mengaji. Tidak marah-marah, tidak nangis, terus kemudian tidak protes, tidak melakukan apapun, hanya berserah diri dan patuh kepada orang tua. Kamu juga begitu. Kalau di rumah masih marah-marah gak dengan orang tua? Masih membentak-bentak kepada orang tua? Akan bisa memberikan kebahagiaan kepada anak. Seperti Ridwan tadi, sudah sekolahnya begitu lama tidak pernah naik kelas, tiba-tiba Allah telah membuat sesuatu rencana lain yang sebenarnya menurut manusia tidak mungkin akan menjadi mungkin, yaitu kenapa? Menjadi seorang kiai dan pimpinan pondok pesantren. Santrinya, muridnya itu ada sekitar 2.500-an lebih, baik laki-laki maupun perempuan di daerah Malang sana. Luar biasanya, kenapa kok tiba-tiba bisa menjadi seorang yang mempunyai derajat yang tinggi dan ilmunya juga tinggi. Dulu waktu tidak naik kelas sering diolok-olok sama temannya. Goblok, gak pinter, gak iso, gak tegas, anjingnya memang bodoh. Anaknya tetap diam saja, tidak melawan, tidak protes, tidak marah-marah, tidak mukul-mukul, apalagi nyawat kopiah. Terus bukunya dilemparkan ke temannya. Tidak boleh. Apalagi juga kepada orang tua. Kalau minta uang jajan tidak dikasih, siapa yang sering marah-marah? Dikasih uang jajan, dikasih uang jajan marah-marah siapa? Kalau dibangunkan pada waktu sahur masih marah-marah siapa? Harus dikurangi atau dihilangkan. Kalau dibangunkan pada waktu sahur harus cepat-cepat bangun. Yang sering marah-marah sama orang tua, yang sering bentak-bentak orang tua, ingat satu hal, bahwa saya nanti suatu saat akan menjadi orang tua, punya anak juga. Mau kalau anaknya itu tidak berbakti kepada orang tua? Mau kalau anak-anaknya nanti itu tidak berbakti kepada orang tua? Mau kalau anak-anaknya itu tidak mau berbakti kepada guru? Mau? Maka dari itu kalian mulai dari kecil harus pandai-pandai belajar
ibu itu adalah yang memberikan dorongan, yang merawat, yang mengasihi kita mulai dari bayi, bahkan hingga sekarang ibu itu masih perhatian kepada anak-anaknya. Jangan sekali-kali berani kepada ibu. Juga bapak, karena surganya anak itu ada di telapak kaki ibu. Sekali lagi, surganya anak itu ada di telapaknya kaki ibu. Maka harus berhati-hati kalau berbicara sama ibu, harus yang sopan berbicaranya. Jangan berbicara dengan orang tua sama dengan berbicara dengan teman. Boleh begitu? Jangan berteriak-teriak. Bagaimana supaya tidak berteriak? Langsung maju mendekat kepada orang tua, terus bilang, ibu mau minta tolong, ibu mau begini, ibu saya mau begini. Supaya apa? Supaya nanti anak-anaknya itu menjadi orang yang bermanfaat, orang yang tinggi derajatnya, orang yang nanti akan bisa tinggi pangkatnya. Anak yang berbakti kepada orang tua, pasti anak itu suatu saat kelak nanti akan menjadi anak yang pandai. Sudah. Itu tadi ceritanya, kisah nyata. Itu cerita. Saya naik ke kelas 2, Mas Ridwan masih tetap kelas 1. Terus setahun kemudian saya naik ke kelas 3, Mas Ridwan itu tetap tidak naik, ada di kelas 1. Terus orang tuanya itu diceritain sama Pak Kiainya, Bapak, Ibu, anaknya tahun ini tidak naik kelas lagi. Bagaimana? Oh, enggak apa-apa Kiai. Yang penting anaknya mau mengaji, anaknya mau bersekolah. Kalau tidak naik kelas tidak apa-apa. Begitu kata orang tuanya. Terus kemudian orang tuanya itu bertanya kepada Ridwan, Ridwan, kamu hari ini, tahun ini tidak naik kelas lagi. Bagaimana perasaanmu? Mboten nopo-nopo Bapak, kula sing penting saged naos ngaji teng mriki. Yang penting saya bisa mengaji di sini, di pondok maksudnya. Oh begitu, ya sudah. Ini sudah 3 tahun loh, 3 kali tidak naik kelas. Tahun berikutnya, tahun keempat, saya naik ke kelas 4, Mas Ridwan tidak naik kelas lagi. Masih tetap kelas 1. Pak Yainya sampai bingung. Umurnya sama. Pak Yainya bingung. Sampai bertanya Ridwan, kamu tahun ini tidak naik kelas lagi. Bagaimana perasaanmu? Mboten nopo-nopo Pak Yai, yang penting kula saged ngaji. Jawabannya itu cuma begitu saja. Orang tuanya juga begitu. Ketika ditanya sama Pak Yai, putranya Bapak tahun ini tidak naik kelas lagi. Bagaimana? Apakah masih meneruskan? Apakah pindah pondok? Tidak Pak Kiai, tetap saja di sini biar anak saya tetap ngaji sama Pak Kiai. Sudah 4 tahun tidak naik kelas, tapi anaknya tetap patuh sama orang tua untuk selalu menghormati gurunya, tetap
mesti belajar, tetap mengaji di tempat itu, tidak protes, tidak marah-marah, tidak kepingin apa namanya, marah-marah, ngamuk, protes, enggak. Yang penting bisa mengaji. Terus tahun kelima saya naik kelas 5, Ridwan itu tidak naik kelas lagi, masih tetap kelas 1. Gimana kira-kira kalau tidak naik kelas lagi? Sedih apa marah? Sedih apa marah? Tapi Ridwan tetap patuh kepada orang tuanya untuk selalu tetap mengaji di tempat itu, di pondok itu bersama Pak Kiainya.